Lah, meski dua pasangan capres-cawapres sudah mulai berkampanye, ini tidak dilakukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2. Mereka baru akan kampanye hari Jumat katanya, atau setelah 3 hari masa kampanye dimulai. Nah, kata tim sukses mereka, lambatnya mereka mulai kampanye disebabkan sebabnya keduanya masih pejabat publik katanya. Mereka punya tanggung jawab, tugas yang mesti mereka tunaikan. Lah beneran ini alasan karena pekerjaan. Oh, Begawan kok ragu kalau mereka itu belum memulai kampanye hari ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Wah, ini hari ini proses kampanye pasangan capres dan cawapres secara resmi dimulai. Wah, ngegas semua ini. Pertarungan menuju pilpres atau kontestasi telah digaungkan. Bendera sudah dikibarkan ini, pantang diturunkan ini. Tersedia 75 hari. 75 hari bagi pasangan kontestan untuk merebut hati rakyat, menarik dukungan pemilih. Nah, berdasarkan informasi yang berkembang maupun fakta lapangan, ini pasangan capres-cawapres nomor urut 1 berkampanye di Jakarta dan di Jawa Timur hari pertamanya ini. Pak Anies berkampanye di kandangnya sendiri di Tanah Merah Jakarta, ini informasi yang saya dapat. Sementara Cak Imin melakukan permulaan di Jawa Timur berbentuk main bola bareng bersama para legenda Persebaya. Ini mau merebut bonek ini. Nggak gelem ini. Yang agak menarik, strategi yang diterapkan capres-cawapres nomor 3. Nomor 3 gini. Nah, Pak Ganjar melakukan start di Merauke. Wah, ini di ujung timur sana. Aduh. Sementara Pak Mahfud memulai dari Aceh, ujung barat. Nah, ini ujung barat dan timur itu menandakan atau setidaknya menunjukkan Indonesia itu luas banget, ombo banget itu loh. Ora umum luasnya itu. Maka seorang pemimpin harus merangkul semua masyarakat. Ya, kayaknya pesan pasangan kandidat yang diusung oleh PDIP, P3, Hanura, serta Perindo. Juga ribuan organ relawan termasuk rakyat. Ini tidak main-main. Mereka menawarkan gagasan gerak cepat Indonesia unggul untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Yang jelas, Pak Ganjar dan Pak Mahfud berkampanye di 2 wilayah yang sangat penting. Papua dan Aceh. Ya, karena selama zaman Orde Baru sering dilupakan banyak pemimpin-pemimpin negara kita ini. Nah, mantan Gubernur Jawa Tengah itu paham. 2 wilayah ini juga bagian yang mesti masuk dalam perhatian kita. Menjadi daerah yang tidak terpisahkan serta mendengar dari masyarakat setempat. Jaluke opo, karepe opo, butuhnya apa. Untuk mengetahui apa yang masih perlu ditingkatkan, dikembangkan, dan diprioritaskan. Untuk mereka nanti apa itu? Papua ini adalah salah satu tempat di mana Indonesia sangat beruntung memilikinya. Orang umum kandungan kekayaannya sangat luar biasa untuk Indonesia ini. Harus kita jaga. Ya, termasuk masyarakatnya harus disejahterakan. Berkampanye di ujung timur dan barat. Menyiratkan titik ujung yang berjauhan. Ada loh. Waduh, Merauke sama Aceh sana jauh sekali. Bakal disatukan oleh pasangan ini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Apa yang sudah banyak dilakukan di Papua? Tidak hanya dipertahankan, namun juga ditingkatkan. Nah, sementara Pak Mahfud di Aceh sana, itu menegaskan itu. Pentingnya menghargai para guru ngaji. Pasangan Gama ini, Ganjar Mahfud ini bakal menjadikan guru ngaji sebagai bagian masyarakat yang bisa mendapatkan insentif atau setidaknya honor lah. Sebagai kesadaran pemerintah bila mereka masuk dalam masyarakat yang mesti juga diperhatikan. Nah, insentif guru ngaji dan marbot tidak sekedar program atau buang-buang duit pemerintah, melainkan sangat disadari. Kontribusi mereka selama ini sering diabaikan, dilupakan, ora digagas.
Nah ini saatnya Pak Mahfud untuk memperhatikan mereka. Dan Pak Ganjar. Yang belum pernah ada, ini Pak Ganjar, ini bakal menginap di rumah warga. Di sela-sela kampanyenya itu. Ya mungkin hanya beliau ini capres satu-satunya yang siap menginap di rumah warga. Dan Pak Ganjar tidak memilih tempat tinggal. Lalu fasilitasnya yang diinapi mesti dibenahi dulu. Enggak, seadanya. Pak Ganjar ingin menunjukkan apapun yang dirasakan rakyat, ya harus bisa dia rasakan. Coba tanya cawapres lainnya, apa bisa mereka melakukan itu? Ya bakal angel, sulit. Oh, mereka tidak teruji, belum teruji. Tidak terbiasa. Bukan kehidupan mereka, tinggal di rumah-rumah warga. Oh, biasa hidup mewah, kasur empuk, orang enak nyamuk dan sebagainya. Nah, apa ya mungkin Pak Gemoy yang usianya sudah opa-opa mau tidur hanya beralaskan tikar. Oh, kademen. Ditambah bila cuaca lumayan panas. Apa terus nggak ada kipas angin, apa ya mau singletan dok. Hanya pakai kaos dalam doang, ya ora mungkin. Jangankan menginap, mungkin bertahan 1-2 jam di rumah warga udah ngajak mulih, ngajak pulang. Oh, pakaian nyamuk, kayak laler dan sebagainya. Setidaknya niat menginapnya Pak Ganjar untuk memperlihatkan beliau juga asalnya dari masyarakat biasa. Bukan orang yang terbiasa hidup dengan kemewahan. Fasilitas lengkap dan sebagainya. Belum lagi mau apa-apa ada pelayannya. Kayak orang keraton itu diladeni, apa-apa dicepake. Enggak. Niat menginapnya Pak Ganjar seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Beliau siap memperjuangkan apa yang dihadapi oleh rakyatnya. Nah, dalam 75 hari ke depan, kita bakal menyimak ini. Banyak program yang disampaikan para kandidat pemimpin calon pemimpin Indonesia. Setidaknya menjadi bahan atau dasar pada siapa suara kita akan kita percayakan. Nah, meski dua pasangan capres-cawapres sudah mulai berkampanye, ini tidak dilakukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2. Mereka baru akan kampanye hari Jumat katanya, atau setelah 3 hari masa kampanye dimulai. Nah, kata tim sukses mereka, lambatnya mereka mulai kampanye disebabkan sebabnya keduanya masih pejabat publik katanya. Mereka punya tanggung jawab, tugas yang mesti mereka tunaikan. Lah beneran ini alasan karena pekerjaan. Oh, begawan kok ragu kalau mereka itu belum memulai kampanye hari ini. Nah, karena itu ada dikarenakan faktor lain. Misalnya elektabilitasnya masih tinggi mungkin. Wah, just dhuwur kok. Wah, carry. Liane ben mangkat sik. Wah, sombong. Lah meragukan banget enggak alasan mereka ini. Kesannya sok bertanggung jawab. Padahal jika dicek, mereka kerap ninggalin tugas. Nah, silakan cek saja itu. Kapan mereka hadir di acara diskusi terbuka yang diadakan banyak unsur masyarakat, akademisi, dan ormas. Pasangan ini seperti Begawan Kupas dalam ngompol kemarin itu loh. Ada berbagai acara yang tidak dihadiri oleh pasangan Prabowo Gibran ini. Ya memang kebanyakan hari kerja dan Pak Prabowo bisa hadir. Makanya bila hari ini sampai tanggal 30 keduanya turun dalam ajang kampanye resmi Pilpres. Wah ya piye. Apa ya percaya. Bukan tidak selalu mereka beneran mementingkan tanggung jawabnya. Bisa jadi mereka sudah kelelahan ya iso, wis kesel itu loh. Kehabisan energi, nek duitnya jauh akeh. Lah kurang gagasan yang brilian ya bisa entek. Narasi-narasi gagasannya sudah habis itu loh. Materinya wis entekan itu. Atau malah takut blunder-blunder kembali terulang lagi. Ya, sisine mau ora cetha. Selama ini bila coba kita simak pidatonya itu, orasinya Pak Prabowo itu, atau paparan mereka dalam berbagai pertemuan, hampir nggak ada yang baru. Kui terus diulang-ulang terus, kasih makan masyarakat selama setahun. Ya, mereka murni itu mengandalkan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Mong kuwi tok. Program sing endi itu ya nggak jelas. Mereka ya kesulitan merumuskan ide menarik itu.
ide atau program yang sempat muncul ya malah dibully sama masyarakat. Lah ora enek sing ngancar tidak punya gagasan, mau ngelu-elu tok tahu elu-elu. Melu-melu tok rubuh-rubuh gedang tok itu. Misalnya ide kasih makan siang untuk siswa maupun santri serta tambahan minum susu. Ide itu kan malah kontraproduktif toh. Diserang itu banyak pihak. Malah yang mau dikasih aja nggak mau. ada sebuah pondok itu wegah itu nampak seperti itu. Sebab tidak jelas basis landasan konkretnya apa itu. Program itu untuk menjawab masalah opo ya ora jelas. Kan selama ini nggak pernah terdengar anak di sekolahan itu kelaparan, ora iso mangan, ora iso jajan, ora iso ngombe susu. Santri yang harus puasa karena nggak punya makanan. Kan nggak ada tuh kasus begitu. Mereka tercukupi selama ini, turah-turah itu. Masih adanya beberapa stunting. Apakah itu murni asupan gizi ibu hamil atau penyebab lain kan nggak tahu kita. Udah ada ide kasih makan aja. Lagian duitnya juga mencapai 400 triliun loh itu, nek tenanan. Ini Begawan tidak bisa membayangkan ini. Program dana abadi pesantren yang sempat dikatakan Gibran waktu itu. Waktu menjelang daftar ke KPU itu malah jadi ledean. Diejek itu sama masyarakat itu. Soalnya program itu telah dijalankan oleh pemerintah sekarang ini. Bahkan di Solo di mana Gibran memimpin ini wis rampung. Kok malah ditawarkan meneh itu. Nah, kejadian-kejadian ini bisa jadi membuat Prabowo Gibran itu terjepit. Kangelan obah. Mau memakai kampanye, bahannya terbatas renek. Ya, apa tim mereka itu tidak bisa bantu nyiapin program. Apa mau bagi duit tok. Setidaknya pada hari pertama kampanye kita bisa tahu loh. Kesiapan capres-cawapres, bagaimana cara tim sukses mereka bekerja. Lalu isu-isu apa yang berusaha diangkat. Maupun yang juga penting itu kita mengerti benar loh. Bagaimana para capres maupun cawapres mampu mendongkrak elektabilitas mereka masing-masing. Carane piye itu loh. Ya harus punya program. Bagaimana cara menarik masyarakat, bisa menjawab kepentingan masyarakat, bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, dalam pikiran Om Begawan ini, aksi gemoy, joget, dan hal yang tidak penting lainnya akan tetap ini jadi warna bagi cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini. Di panggung, mereka tidak bakal mengurai tantangan-tantangan besar negara ini. Gagasan atau ide mereka di panggung, hanya agenda formal aja. Ya paling diisi kata sapaan, mereka berjanji meneruskan program Pak Jokowi, atau malah juga di panggung, meleak liuk di panggung, memaparkan bantuan makanan siang bagi siswa, ya mah itu aja. Ya udah itu aja. Tidak bakal muncul ide kreatif, inovatif, bahkan pikiran revolusioner yang meluncur dari mulut keduanya. Mereka bukan pemikir, tidak memiliki keperpihakan kepada masyarakat. Apalagi ideologi. Bagi Prabowo Gibran, pilpres murni adu kekuatan, rebutan pengaruh, kalah atau menang, dan hal teknis nan sepele begitu. Kita tahu sendiri, mereka nggak pernah tuh jelaskan IKN. IKN itu seperti apa? Kalau dilanjutkan seperti apa? Nanti gunanya untuk apa? Tentang hilirisasi seperti apa? Konsep berdikari apa? Apalagi memaparkan ideologi. Nggak bakalan ngerti mereka. Ya beda dengan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Mereka sudah ngerti, sudah penuh pikiran di sana ini. Narasi-narasi tentang IKN, tentang ideologi, tentang berdikari dan sebagainya. Sudah jelas. Oke ya, jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam Begawan. Tetap Ganjar.